Bersama berdua hangat peluk darimu. Halo, kembali lagi. Berjumpa lagi nih di Kumis Podcast. Waduh, Masih di sesi apa tuh? ini tuh sesi audio review mistis dong. Artis ya? Artis. Sesuai nama kita, nama sesi kita ya, artis. Kita juga mengundang salah satu artis. Nah, eta euy. Artis art itu adalah seni. Anjay. Adalah. Jadi seni adalah Kumis Podcast. Kumis Podcast tah eta sebenarnya nama. Dan Jadi gini orang lain tuh. teh, apa? Gini, Nah, jadi apa, kan kemarin tuh banyak tuh yang mengirim tuh ada beberapa lah ya, mengirim cerita. Cuman kita hold dulu. Kenapa? Karena memang ini dadakan dek nih. Ah, iya sih. Artis dadakan dek nih. Iya sih, Seperti benar, yang benar. sebelumnya itu yang cewek berdua itu kan Itu sih secara kebayang. Ya maksudnya kebayang ceritanya. Nah, iya. maksud gua tuh. Dan sekarang kita sudah mendapatkan lagi artis dadakan ini tuh. Iya dong, ini tuh seseorang yang Kebetulan dia di musik juga. aktif di ormas. Onte ya. Iya, Aktif di organisasi musik. permusikan. Iya. Oh, Asma di mana nih? Baik, suka. Tapi Nel, kita tuh kemarin kan habis berkegiatan ya. Ya. Aduh, sangat-sangat indah sih ya kemarin tuh, Cir. Iya dong. Kok Iya, bisa kayak gitu ya? bermusik, berbincang ya. Nah, itu kan nanti kedepannya juga Kumis Podcast akan seperti itu. Nah, dan semoga aja dari pihak First Story juga kita akan kerjasama ya, menurutnya akan mengadakan sebuah. Terima kasih loh ya udah direkomendasikan juga tuh di Instagram First Story. Kita podcast rekomendasi mingguan. Mingguan ya. Tapi ini kita berdua ya. Ya. Setelah setelah tadi aku ngomong kita mengundang salah Pasti satu Para seseorang kawan kumis penasaran. Siapakah dia? Boleh kita tolong masuk dulu, Mas. Langsung bicara masuk. Anjay. Halo. Halo. Hey, apa kabar nih? Baik. Perkenalkan dulu dong. Namanya Perkenalkan dulu siapa? ya. Jadi biar sendiri memperkenalkannya ya, Iya, jangan sama kita ya. Jangan sama Siap. kita. Perkenalkan, nama saya Sika Maula Asparaina, biasa dipanggil Apil ataupun dengan nama artisnya Stars Grey, STARZ Grey, Nah, GREY. ini yang mau saya tanyakan, maksudnya nama artis itu tuh maksudnya sebagai apa tuh? Artis gimana tuh? Aku di sini bikin musik-musikan juga lah. Musik-musikan. Oke. Musik IDM teaning, Musician ini Mas. musician. Stars Grey. Stars Grey. Kan ini mah musisi ya. Kalau kita mau kan naonnya Mutengah geus biasa. Geus biasa. biasa. Terjadi ya. Coba lanjutkan nih. Lanjut. Ya, Star saya Grey. Anjir. lahir di Bandung pada tanggal 13 Juni 2002. Saya asli Bandung. Sama ya. Sama dengan kalian. Jangan aing mantep. Sama dengan Batur yang lahir di Bandung juga. Betul. Gimana Vio? Kabarnya Vio? Baik. Ini saya panggil Mas Akang atau apa ya? Vio aja ya. Karena Vio kita aja kan lah ya. Karena kita kan seantara ganteng. Tapi sebelumnya maaf ya, aku ini agak bindeng sedikit, agak batuk ya. Oh, apa nanti kita edit. distrik. Jadi suaranya kayak itu yang investigasi. Kayak tukang bakso borak. Iya, Wah, gitu. Jadi nanti aku edit. Enggak. Ini enggak akan kelihatan lah bintangnya ya. Betul. Nah, ayo. Gitu. Ini kan kita di Kumis Podcast ya. Ya, Setelah tadi kita tanya dia adalah seorang musisi, tapi tetap kita akan kembali ke jalur mistis nih, setidaknya gitu ya. Bukan jalur nagrek nak. Bukan, Aduh, karena jalur nagreg itu arah Garut. Asyik. Oke. Jadi ke jalur mistis dulu ya. Ya. Tapi ada ya hal yang gua penasaran nih, satu Apa tuh now? di antara banyak musisi. Nah, ini mungkin salah satunya Apio sendiri. Apakah percaya dengan Tuhan? Haji? Wajib tahu aja. Itu berat dan Aduh, layar tayangnya tahu aja. mitos. Ya itu mah. Percaya dengan mitos. Percaya dengan mitos ya, maksudnya gitu. Eta mah ada kudu ada disensor kudu aja. Kedua dong, itu aman. Oke, percaya nggak tuh dengan mitos? kalau dari aku sendiri sih sebetulnya mitos tuh ya percaya-percaya aja, karena demi untuk menghormati kebudayaan di setiap daerah.
Oh iya. Kalau Paham. kata orang di daerah A ini nggak boleh, ya udah kita nggak boleh. Menghargai gitu ya. Jadi ya menghargai Respect gitu. lah. Ya. Tapi kalau untuk kepada makhluk gaibnya sendiri itu, Pada makhluk gaib sebetulnya dari aku sendiri sih sebetulnya karena kita juga di dunia kan bersebelahan, berkesinambungan juga dengan alam goib itu, makanya nggak ya jadi kan alam masalah goib juga ya. Tumbuhan juga kan makhluk hidup. Nah, Iya, Banyak lah ya. Pokoknya kita memang sangat-sangat berdampingan Iya, dengan iya. makhluk Tuhan tuh gitu, ciptaan makhluk Tuhan paling seksi. Wah, Iya, lagu iya, dong. itu. Iya, iya. Itu Ahmad Albar ya. Atau Aduh, Ahmad. mulan jam 5 paling 3 tahun baru gini-gini. Sukawari itu mah. Udah dibahas ya itu. Udah dibahas ya. Jadi itu mah adalah artis yang memang datangnya harus sebelum maghrib. sebelum maghrib Mulai baru jam sore 5. kali. Nanti April. Gitu. Ya, kalau dari aku sih sebetulnya dari mitos pun karena untuk menghargai juga ya percaya, terus dengan hal-hal gaib juga ya percaya karena sudah dituliskan dalam kitab-kitab Oke. suci kan. Bahwa jin itu ada gitu ya. Jin itu ada. Diciptakan oleh Tuhan. Nah, ini untuk ngomong-ngomong ke mitos kan percaya tadi makhluk gaib. Pernahkah nih Apiu sendiri mengalami atau punya kejadian-kejadian mistis Hajing selama hidup bisa bisa? dari gitu template senda ada berizingan ada sih. Iya ya. Cocok. Iya dong. Soalnya orang bagian ada ikut. Kejadian mistis sebetulnya beberapa kali, cuman untuk yang ini tuh cukup krusial karena mengalami langsung dan tidak hanya saya sendiri tapi dengan adik saya mengalaminya. Itu ketika tahun 2014 awal akhir kalau nggak salah 2014 akhir ya. 2014 Tapi ini akhir. sebelum ceritanya kita tanya ini bahwa Apiu ini ada punya fakta unik. Apa tuh nang? Jadi katanya dia itu memang sensitif dengan makhluk gaib. Nah, itu dari kapan tuh punya turunan sensitivitas itu? atau gimana itu tuh? Bermula dari umur berapa bisa lihat bisa? Sebetulnya kalau sensitif mas untuk waktu-waktu tertentu doang ya. Kalau misalkan aku lagi capek banget terus pulang malam itu ini kan kayak spektrum aura kitanya kan bakal sama gitu kalau Ya, posisi iya. kecapean ya. Jadi sebetulnya kalau ngelihat langsung untuk kayak sekarang kayak bahasanya indigo lah nggak bisa sebetulnya, cuman lebih merasakan Iya, tapi kan punya kepekaan lah, kepekaan bisa lebih. dianggap. on six sense ya. Iya. Siap. Itu Nah, teh lanjut. dimulai pada masih umur berapa ya, 15-16an lah mulai agak sebetulnya dari kecil, cuman ya udah nggak Dihirau dikukis lah, aja, dihiraukan aja lah. Cuman makin kesini makin sensitif gitu, kayak kok gini gitu. Sebetulnya nggak mau memperdalam juga, ngapain gitu, karena kalau mau perdalam pun kitanya harus kuat dulu. Iya. Sementara akunya kan nggak kuat itu, takutnya jadi gila nanti jadinya gitu. Bisa lah orang sensitif kan maksudnya lihat makhluk apa kan gitu. Iya. Tapi kena mental. Biasanya nih yang pernah gua dengar nih, biasanya kalau orang yang memang dari lahir udah sensitif, untuk mendalami hal kayak gitu tuh lebih gampang katanya daripada orang awam seperti kita, katanya gitu. Iya. Bukan lebih gampang juga ya, Kan lebih peka, iya, ya. pokoknya lebih gampang lah, lebih bisa lebih gitu. gampang gak sulit ya ininya. lebih gampang, gak sulit, terlalu mudah. Nah, gitu. Terlalu mudah. Iya gitu. Lanjut Pil, tadi 2014 akhir kejadian di mana tuh? Kejadiannya ini tepatnya di salah satu makam, boleh disebutkan aja makamnya? Oh, boleh. Pokoknya salah satu makam di daerah Bandung Timur, Daerah Bandung Timur. Daerah Bandung Timur. Ya. ujung Berung ke atas lah. ada Oke, yang berung oke. di situ. Ya, pokoknya daerah Ujung Berung. Nah, untuk orang Ujung Berung mungkin pada tahu lah aja di mana. Iya, Gimana? bisa tahu lah. Jadi gini, awal mulanya waktu itu aku tuh masih umur berapa ya? Dia masih umur belasan lah. Di 20 mungkin ya. Waduh. Masih Jadi itu sudah ada kabar sebelumnya bahwa almarhum nenek itu sakit-sakitan. Almarhum nenek Apiu berarti Ya dulu, Oke. ya dari almarhum nenek dari ibu sakit-sakitan, terus sempat
di rumah sakit, terus akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk udah dirawat di rumah aja, sekiranya ada apa-apa kan lebih aman juga gitu, lebih bisa diperhatikan lah gitu. Karena kan kalau di rumah sakit kan harus giliran ya, keluarga itu ini menjaga terus. Akhirnya nenek tuh dirawat, diinfus posisinya, dan itu kejadiannya tuh pagi. Aku tuh waktu itu lagi main sama teman-teman komplek, diajakin untuk mancing di sawah teh nih. Mancing di sawah, ngurak berarti ya. Ngurak lah, Itu udah tuh lele naon tah. bukan ngambil belut, itu mancing belut. Belut. Mancing belut. Ya biasa impun ke hari itu teh nih. Oke. Di situ saya posisinya udah tahu bahwa almarhum itu udah sakit, udah ngedrop terus lah. Tapi masih ada yang ngurus di rumah nenek tuh. Sama bibi sama om. Akhirnya saya mancing, terus nggak tahu kenapa lagi posisi mancing itu kayak kalian pernah ngerasain nggak sih kalau ada sesuatu yang nggak enak di batin tuh tiba-tiba kayak Kereteng. Oh, geletek mudahnya. Udah gak enak hati gitu ya. nggak enak hati lah jadinya tuh. Di situ tuh tiba-tiba pengen pulang, tapi pulangnya bukan untuk pulang ke rumah, Tapi pengen ke rumah nenek. kayak pengen ke rumah janda. Waduh, itu kan saya masih kecil belum Oh, ngerti iya, janda, iya. Pak. Sekarang udah gede emang. Hah? Wah, bukan nyawa ini. Aduh, Lanjut, jadi lanjut. apanya? Enggak, udah skip. Terus di situ nggak tahu batin mungkin ya, kayak tergerak itu pengen pulang tapi ke rumah nenek gitu. Seretek ya. Ya. Terus habis itu lari karena itu jaraknya deket lah, kurang lebih 1 kiloan lah, 1 kilo kurang lah, berapa ratus meter doang dari tempat mancing ke rumah nenek itu. Lari, dan itu pun baru sekarang ingetnya. Nggak bakal ada saya posisinya lari dengan sekencang itu. Oke. Jadi itu lari kencang banget, tapi berasa nggak sadar bahwa itu lari, nggak ngerasa capek. Pokoknya di luar nalar aja ya. Di luar ngurul. Iya. Pokoknya asa ngapung gitu lah jadi nanti. Haheho gitu ngerasa capek gitu. Akhirnya gasol pas di belokan terakhir ke arah rumah nenek. Udah ada bendera kuning. Oh. Sudah meninggal dunia. Dikiranya tuh tetangga, tapi ternyata komposisinya dekat rumah nenek. Pas dideketin banyak kursi, wah udah nggak ada. Ternyata pas datang ke sana, ibu udah ada di sana duluan. Terus saya diam dulu, terus nanya-nanya sambil ke ibu, sambil nanya sambil capek itu posisinya. Mah ini kenapa, mah ini ada apa gini? Iya. Belum ngerti lah dulu lah kenapa itu ya. Terus akhirnya ibu ngasih tahu bahwa sambil nahan nangis juga ngejelasin ke aku bahwa nenek udah gak ada. Nah, ini nih menariknya adalah pas Api bermain di sawah gitu ya. Nggak ada kabar sama sekali kan? Sama Tapi sekali nggak. tiba-tiba nggak enak hati pengen pulang. Iya. Dan ternyata neneknya udah meninggal. Iya. Dan itu tuh udah spesifik banget gitu bahwa Iya. pengen pulangnya ke rumah nenek Iya, gitu. Kok Iya, bisa gitu. Jadi gitu? batin itu Nggak kan tahu masih kenapa memahami. ikatan batin mungkin ya, karena Iya, dari iya. nenek ke cucu gitu ya. Nah, dari situ gimana tuh? Dan itu pun kedatangannya ibu tuh persis bareng sama kedatangan aku juga. Nggak jauh beda waktunya. Oh, Ibu jadi tuh sempat lari-lari juga dari rumah ke rumah nenek. Tapi dapat kabar kalau ibu. Dapat Iya kabar kan. telepon. Oh, gitu, Kalau aku gitu. kan dulu waktu kecil nggak dikasih Iyalah. HP gitu. Tiba-tiba aja lah ya. Tiba-tiba aja dan di sana dengan posisi capek. Terus habis itu dengan posisi capek nahan itu ini kaget lah, sempat shock juga. Terus akhirnya ditelepon semua saudara itu ini, tanya ibu, saudara-saudara, Semua keluarga. semua keluarga, bahkan Uwa aja yang baru berangkat dinas pun Pulang pulang lagi. lagi ke rumah. Iyalah. Dan kakaknya ibu tuh yang pertama ketika nyampe ke rumah, di situ tuh dia baru sampai depan pintu, di lawang panto lah, mundas. Saya tuh posisi di situ. Dia baru lepas sepatu, tiba-tiba pingsan di depan saya karena shock udah lihat Nenek udah nggak ada. udah ngasih tahu Mendiang nenek udah ibunya nggak ada. mungkin ya, iya. Kasih tahu shock ini pingsan udah
cukup lama sih pisahnya, setengah jaman lah. Itu disadari juga sama ibu gitu. Terus akhirnya diputuskan untuk dimakamkan di hari itu siangnya. Sempet dimakamkan. iya. Tapi sebelum itu tuh sempet Uwa tuh ketika sudah sadar sempet dia tuh nggak percaya bahwa nenek udah gak ada. Ya nyangka itu Masih marah-marah ke adik-adiknya, bilang coba panggil dokter. Kebetulan tetangga dekat rumah nenek itu ada dokter. Coba panggil dokter itu. Dia mau dinas aja, balik lagi kan. Panggil dokter, panggil ustadz, itu ini dicek. Maaf bu, emang udah gak ada. Di situ dia makin shock lagi. Oh tadinya Nangis parah. dia pengen make sure bahwa Make ini sure takutnya lagi. salah gitu ya. Iya. Dia udah maksa-maksa pengen masuk ke ruangannya, tapi kan udah diberesin ya. Udah sempat ditahan juga sama om, sama Ya. bibi. Udah nggak usah. Nggak apa-apa gini. Ya tapi kan karena udah diberesin juga, takutnya kan jadi acak-acakan lagi gitu kan. Ya. Karena orang emosi kan dia nggak tahu ya, ditahu ya. Terus habis itu diputusin untuk dimandiin jam 11 siang. Jam 1 habis zuhur apa jam 2-an lah lupa lagi. Diputuskan untuk dimakamkan di Nagro itu, Nagro. itu. Terus akhirnya karena itu juga di situ juga dulu almarhum kakek juga di situ, jadi sekalian aja gitu. Berangkatlah saya ke sana bareng keluarga ambulan itu ini. Terus ketika di perjalanan di situ tuh saya kebetulan di mobilnya Uwa, biar sekalian Ya. bareng-bareng lah kesana, nggak usah pakai motor katanya. Jadi pakai mobil langsung. Pakai mobil aja semua bareng. Berangkatlah ke sana. Sampai sana tuh posisinya gini. Rombongan pertama tuh, mobil pertama tuh ambulan. Yang keduanya mobil Uwa saya yang ditempatin diisi sama saya. Oke. Jadi barisan mobil kedua ya. Barisan mobil kedua. Kan iring-iringan jenazah ini. Di belakang ini masih banyak lagi mobil. Cuman saya kedua. Nah, habis itu tuh jenazah udah dibongkar, udah dinaikin ke atas, udah dipisahin gitu ya, udah dikeluarin dari mobil jenazah. Oke. Yang lain tuh pada ikut nguburin. Tapi anehnya kenapa saya nggak ikut sama adik saya, malah di mobil. Kenapa Diem tuh? di mobil. Nggak tahu kenapa, kayak dulu tuh mikirnya kayak takut gitu. Oh iya iya iya. Takut sih, gitu iya, iya. ayana naon sih Jo. Jadi Okcom padahal kan emang udah Ya. kain Ya, kafan kalau gitu kan. misalkan waktu kecil kan Tapi kayak gitu, kayak waktu gua tuh kecil dulu. memang punya ketakutan tersendiri Iya, gitu. Nggak tahu imajinasi yang dibuat oleh sendiri, nggak tahu gimana, tapi emang udah seperti itu lah ya. kebanyakan seperti itu. Nah, habis gitu tuh, dan ini sangat perlu diingat ya, posisinya mobil kedua, terus jalan tuh emang agak jauh dari makam, jadi masih ada jarak antara jalan sama makam kanan kiri. Iya iya iya. Iya. Nah, Jadi nggak sampingan banget gitu ya. jenazah udah ke atas, udah diturunin ke bawah, terus akhirnya nggak tahu kenapa diem di situ, ngobrol-ngobrol sama adik dulu dengan hening gitu, posisinya hening banget. Kaca mobil ditutup semua, cuma nggak dikunci doang gitu kan, biar bisa keluar. Selang waktu abis ngobrol tuh 2 menit 3 menit, tiba-tiba saya tuh ngeliat ke arah ambulan, tapi ada tetap fokus di ekor mata di bawah tuh, ngeliat rem tangan Oke. yang awalnya naik ke atas, ngerem posisinya, tiba-tiba turun ke bawah, terus naik lagi ke atas. Wah, otomatis kan mobil turun sendiri ya, kecelek gitu kan, iya. sendiri dikit gitu kan. Posisinya nanjak juga itu. Siga gicau ya. Kayak dimainin gitu rem tangan, dipasang, turunin, pasang lagi. Iya, Anjir iya, iya. merinding nih. Ditambah dengan itu teh, semua aksesoris yang ada di dashboard mobil tuh ngeburusut kabeh turun Iya, semua. jadi- acak-acakan. jadi Karena getaran demnya Oh, mundur itu jadi berjatuhan. barang-barang itu jatuh gitu. Berjatuhan. Nah, berhubung yang tadi nih, jarak antara jalan sama makam kan masih jauh. Ketika sudah kejadian itu, lihat-lihatan sama adik, terus diam dulu hening cuma 30 detik. Terus saya ngelihat ke sebelah kiri, ke jalan kan. Tiba-tiba jalan sama makam tuh deket banget. Ini kayak ngedeketin gitu.
Jadi kayak benar-benar jaraknya tuh cuma 2 jengkal lah. Tapi itu memang imajinasi apa gimana tuh? Enggak, emang asli itu. Memang asli. Nggak tahu tiba-tiba gitu. Nggak tahu kayaknya masih di bawah apa ya, pengaruh capek abis lari-lari terus kayak Berarti kalau makam yang aslinya itu memang dekat. agak jauh itu. Enggak ya, Cuman yang aslinya yang aslinya jauh. Cuman pas kejadian itu jadi ngedeketin. Jadi seolah-olah deket. Jadi yang harusnya ketika kita turun napakin kaki ke tanah tuh harusnya nggak kena makam, ini jadi kena pas jadi kejadian kena. itu teh. Waduh. Mungkin apa juga di situ mikirnya, oh mungkin apa ya, korinnya mungkin ya, korin orang yang udah meninggal, nenek itu nyuruh untuk ayo ikut atuh nganterin gitu terakhir kalinya, makanya ya mungkin berpikirnya seperti itu ya. Nah, sekarang mikirnya oh Cocok mungkin loginya gitu lah ya. cocok loginya kayak gini. Makanya pas habis itu turun lari-lari ke atas sampai turun pun injak dulu assalamualaikum punten. Itu masih berdua kan sama adik Berdua. Adik tuh kesana dia masih bisa jalan, masih bisa napak setapak kaki lah. Iya. Kalau yang sebelah kiri, yang sebelah aku tuh nggak bisa. Jadi ini ceritanya udah mau nyusul gitu Udah kan. mau nyusul, pas turun punten jadi nginjak makam kan, gak enak banget. Terus turun lari, adik ketinggalan di belakang. Jadi saya duluan lari ke atas, adik ketinggalan di belakang. Ada kobangan air, lumpur gitu. Adik jatuh di situ. Nya tiforodot lah ya bahasa Sunda nama. Tergelincir. Terus habis itu jalan-jalan dengan posisi shock banget itu. Terus tiba-tiba Dengan rasa panik, dengan Panik ketakutan ya. panik banget itu, panik. Terus akhirnya narik Wah yang bawa mobil itu, wah itu mobil mundur sendiri kan, otomatis jadi pusat perhatian keluarga juga Iya. kan, tiba-tiba ngeliatin ke aku, lah kenapa kenaun. Terus gua itu sempat ngeliat itu posisi mobil itu nah jadi mundur gitu kan, jadi mundur, tapi dia hiraukan dulu lah. Jadi nggak sesuai dengan yang awal gitu ya. Gua tuh nyangkanya mungkin aku mainin Iya. tangan, awalnya enggak. Terus akhirnya gua turun ke bawah dikit, ngunci mobil. Terus akhirnya di situ saya lihat ayah saya udah di bawah, udah nahan kepalanya almarhum, Mau nguburin ya. ngobrolin, udah di bawah, udah dibuka mukanya untuk terakhir kalinya. Terus ada ingat lagi. Terus Flashback ya. habis itu saya dipanggil sama ayah, turun sini, suruh turun. Awalnya nggak mau, takut. Iya. Akhirnya turun, dipaksa turun. Suruh ajar di situ. Terakhir kalinya buat nenek ini, kata ayah teh ini teh nenek kamu, dia teh nenek Fane. Iya. Terus ada anak gelas pada sok azanin dulu untuk terakhir kalinya. Dan akhirnya mau lah. Akhirnya mau azan sambil ngeliat almarhumah, karena kan di situ aku juga nahan nangis ya. Ini kuat pisan, terus gak boleh kena air mata kan kalau Iya. ya nangis tuh kan. Terus akhirnya baru sampai asyhadu alla ilaha illallah tuh berhenti. Karena tuh nggak kuat banget, Oh. nggak kuat banget Nggak nerusin untuk aja berarti ya. ya. Akhirnya ditarik lagi ke atas, suruh tinggiin, udah gituin aja. Terus di situ akhirnya kubur ditutup, udah keluarga udah pada ke mobil, udah perjalanan ke mobil. Sementara di situ nggak tahu kenapa aku bilang ke ayah ibu pun minta waktu sebentar, 10 menit aja, Buat biarin aku di sini sendiri. kau minta ditinggalin Sendiri di depan makam. bukannya takut tapi sekarang yang jadi malah pengen. Karena kangen. Oh Tapi iya. kalau Iya. ditutup Udah mulai lah ya, udah mulai. wah, emosi tuh keluar. Terus duduk di situ ngobrol, seolah-olah kayak ngobrol sama orang aja. Nih, kenapa tuh cepat-cepat banget? Aku kan masih kecil, Iya. belum ngelihat sampai nikah, masa udah ninggalin itu. Udah pernah nikah nih waktu kecil. Belum juga belum tangga lah itu Ya, ini. Kok udah ninggalin duluan itu ini. Terus akhirnya nggak tahu, kayak seolah-olah kayak ada jawab, tapi banget
Jawab lewat batin atau ada bisikan misalkan. Kalau bisikan kan di telinga, kalau ini Iya. kayak Oh, memang kayak dari- muncul di pikiran tiba-tiba kayak ada orang yang ngomong bahwa nya atos cu tesawios atuh ke noe dan kega yang ngurus, nanti juga ada yang ngurus nggak apa-apa. Jadi kok merinding gue. Nanti juga nanti ada yang ngurus sama orang tua. Saya di situ udahlah, sempet diem dulu, ngedoain, ulang-ulang terus doain lebih dari 15 kali lah, doain Ya, terus iya. ngulang-ngulang dan akhirnya ibu manggil dari jauh, Ayo. ayo pulang. Udah pulang jalan, pas nyampe ke mobil kebetulan di situ ada Uwa, istrinya, saya, adik saya, ibu saya sama kakaknya Uwa yang kedua juga ikut. Pas suaminya Uwa buka pintu nanya ke saya, nah tiba-tiba pada berantakan gini dan di dashboard teh kayak tisu jatuh, gantungan aksesoris itu pada jatuh. Kenapa pada jatuh? Di situ saya nggak bisa ngomong, nggak bisa ngejelasin. Adik saya tiba-tiba ngomong, wah itu tadi mobil mundur sendiri, berarti kan bukan saya aja yang ngalamin. Ya, Adik saya juga ngeliat karena dia shock banget, udah masih kecil itu kita. Iya. Terus akhirnya di situ gua oh ya udahlah beresin lagi aja, menghiraukan lah itu. Sampai rumah tuh sampai rumah nenek sempat mau diadain tahlilan nanti malamnya. Terus ketika mau diajak pulang tuh, ketika di perjalanan di Gria Ujung Berung, masih ingat di situ posisi saya tiba-tiba ngedrop, panas Tiba-tiba banget. ngedrop. Panas banget, sakit lah ya. Itu gejala tipes, dibawa ke rumah nenek, itu ini disuruh makan gak mau, itu ini akhirnya dipaksa makan. Nyampe ke rumah makin panas. Terus sorenya tuh, sore ke malamnya sempet dimasukin ke dokter akhirnya, dan ternyata kata dokter tipes dengan Sampai suhu sakit ya. dengan suhu kurang lebih hampir 40. Oh, panas Pokoknya matanya merah banget. Ya itu Iya. bisa jadi dari efek berduka bersedih, maksudnya ini Shock lah. terlalu kaget atau Iya. bisa ditinggalin lah. Iya gitu. Terus akhirnya di situ saya harusnya nggak usah dibolehin untuk ikut tahlilan, tapi pengen maksain ikut. Akhirnya ikut aja. Sedang tiduran juga itu ya. Dan pas sampai rumah beres tahlilan pulang langsung masuk mimpi. Ini jauh masuk mimpi. Mimpi gimana nih? Mimpi pokoknya ngomongnya pakai bahasa Sunda sih. Terus ngomongnya sing soleh, sing bager, aamas, Jepang bagerna, bang soleh banget. Jadi dari situ teh ketika di umur sekarang keinget bahwa kenapa di pas tadi mancing lari-lari karena ada ikatan buat ikat. Dia ngomong kayak gitu, pangjaan lah. Oh jadi, oh iya. Karena di antara cucu-cucu yang lain tuh ya nakal, tapi nggak senakal yang lain gitu. Kalau aku mah diam aja di saat yang lain pada main, Ya. aku mah diam aja gitu, nggak ikut-ikutan. Ya kan banyak inilah ya tipe dari anak-anak tuh, terus nenek juga ada penilaian misalkan ya, penilaian tersendiri. sehingga itu tuh batinnya sampai ke batinnya. Mas Apiu sendiri itu ya. Nah, Oh iya. habis itu lewat mimpi beberapa kali, terus sampai hampir beberapa kali di umur sekarang pun masih mimpiin kayak dia tiba-tiba dengan cahaya putih banget, nggak bisa dilihat, tapi ketika datang tuh jelas. Itu tuh nggak sekali ya, maksudnya selalu Sampai datang sekarang, di mimpi. sampai Oh, sekarang masih. itu berarti kesensitifan atau ya ikatan batin Ikatan itu masih batinnya menyatu. masih menyatu. Jadi sampai sekarang juga bisa merasakan itu ya, Bro. Sampai sekarang masih. Terus akhirnya kalau mimpi-mimpi itu teh jadinya kayak kalau setiap habis mimpi kebangun pasti nangis. Ya, jadi sampai tiap bangun tidur kalau pemimpinan ini selalu nangis dan
nggak tahu kenapa jadi kayak sampai sekarang pun dalam aspek kehidupan tuh kalau misalnya ada kesulitan apapun tuh selalu ingat gitu, Ingat ke ingat nenek gitu. Pesan juga, pesan yang terakhir itu dia. masa baru segini itu tiba-tiba merah aja, ingat nenek mah dulu berjuang kayak gimana ngurus anaknya ibu saya, Oke. ngurus cucunya saya, itu ini masa baru segini kehidupan belum berjalan. Jadi itu menjadi motivasi buat Mas Apiu sendiri ya di saat misalkan sedang menyerah atau banyak masalah. Tapi ingat kata-kata terakhir itu dari Almarhumah nenek gitu ya. itu Almarhumah. neneknya. Jadinya ya gimana ya, karena gini ya, kayak cerita sekarang aja, kayak barusan lagi cerita aja selalu tiba-tiba terbayang gitu. Iya. Bahkan ini pun kayak nahan untuk nangis gitu. Pasti ya. Karena Karena juga gini- orang terdekat. Betul. Karena gini, teman-teman saya pun setiap diceritain hal-hal di luar mistis ya, kayak ingat mimpi, tiba-tiba mimpi apa itu aneh, apapun lah, selalu teman-teman tuh banyak yang bilang Apeo mah daya ingatannya tinggi ya, dari mulai kecil pun dia udah ingat sampai sedetail ini. Pil kok bisa nggak tahu apa juga gitu kan. Ya itu kan plus minus manusia lah ya. Berbeda-beda kan. Kalau kayak Andri pohon sama kayak aku juga bisa detik nu bieu poho bieu naon ini. Naon ya begitu. Terus ini ngomongin sebelumnya tadi hal gaib, berarti tidak melulu negatif. Untuk cerita kali ini mungkin bisa disebut positif ya man. Iya, Karena, betul. Kalau dari cocokologi yang sebelumnya, pergeseran makam tersebut Ya, itu menjadi salah dan satu mobil ya. Ya, Iya, makam dan mobil itu makam jadi dan mobil. berdekatan. Tujuannya kan untuk Apiu misalkan psikologinya gitu, memberikan informasi ke Ya, Apiu gitu cepet untuk itu terakhir kalinya tuh nenek mau dikuburin. nah gitu. Kenapa nggak ikut? Mungkin kayak gitu kan Iya, cocokologinya tuh. iya. Nah, kalau misal pun itu nyata dan benar gitu, Mm-mm. itu berarti memang bisa disebut positif lah itu Iya, positif, betul. gitu. Berarti Phil. Nah, gaib itu tidak terlalu melulu, bukan tidak Iya. terlalu, tidak melulu negatif atau Iya, menakutkan dan ini gitu. juga sensitif atau kepekaan terhadap di luar nalar lah ya Mas April tuh. Berarti lebih ke ikatan batin itu. Nah, Ikatan tadi batin. dengan almarhum nenek sendiri. almarhum nenek, iya. Tidak hanya maksudnya tidak hanya merasakan makhluk yang lain gitu maksudnya. Iya. Lebih ke ikatan batin yang tadi mungkin ya. Ya tuh ya, batin deh cukup sensitif gitu menurut aku mah. Ya, iya, betul. Makanya jadi ke segala aspek pun jadi sensitif gitu. Nah, tapi aku masih penasaran nih, waktu kecil pernah kayak lihat sesuatu yang aneh itu, wujudnya aneh. Nah itu Sesuatu yang aneh. kan tadi mah ya anggap aja gaibnya mau positif lah ya. Ini mah anu menakutkan gitu lah yang pernah dialami. Betul. Menakutkan tuh sempet, dan itu masih nyambung dengan cerita ini. Oh, masih Ketika sakit tuh kan selalu ya mimpinya tuh, karena kan setiap sakit aku selalu panas terus, panas Iya. selalu dengan panas awal itu. Karena itu efek panas juga dari badan biologis mungkin ya. Mimpinya tuh kalau enggak aku diam di satu ruangan kotak kayak gitu, Wah, selalu mimpi ini. Jadi kalau kalian sempat dengar nggak sih sleepwalking gitu? Iya. Sleepwalking, Gue jadi pernah kayak ngalamin itu. tidur terus kita jalan gitu, tapi Iya. mata tuh merem. Iya, gue pernah ngalamin itu. belum pernah dengar itu. Jadi kalau waktu itu ya rasanya gini, aku tuh ngerasa megang almarhumah sama nenek dan kakek, dua-duanya ada megang, benar-benar megang. Badannya ada Di mimpi itu. di ya. mimpi ada, tapi secara real tuh ternyata emang bener megang, tapi Yap. megangnya bukan megang orang, tapi ternyata megang kulkas. Serius. Oke. Dan di situ posisinya ayah ibu tuh ngeliat, bahkan didiemin sama ayah ibu karena kalau dibangunin, soalnya ruhnya belum ada di badannya, di badan aku. Oke. Iya. Boleh dibangunin kalau sleepwalking kan. Oke, iya. Iya. Harus lagi liar itu ya. Harus dituntun, Tuntun aja. tuntun aja, entah ke kursi atau kemana, suruh tidurin lagi. Iya. Sengaja megang apa nih, tapi untungnya nggak sampai lempar-lempar gelas. Ya iyalah. Gitu. Soalnya kan Berarti- itu dekat dapur. Berarti ini keluarga pun tahu bahwa Mas April itu seperti ini gitu ya maksudnya. Iya. Punya kesensitifan itu. Sensitif ya. Oh, Ya.
Sampai keluarganya juga tahu gitu. Dan melihat inilah Mas kayak bisa dibilang kan poci gitu. Kuntai misalnya. Kuntai yang secara langsung ya. Kuntai yang Ya, bergelantungan. Kan selain itu maksudnya sensitif juga nggak maksudnya ke makhluk-makhluk yang seperti itu gitu. Sensitif kalau posisi saya lagi capek banget, ngantuk, Bisa capek, merasakan kan gitu ya. bisa merasakan dan otomatis nggak tahu karena kan beda ya orang yang sensitif sama yang punya aura apa six sense apa namanya ini keenam indra keenam Indra keenam. beda ya posisinya di situ capek nggak tahu tiba-tiba kebuka padahal dari kecil nggak pernah dibuka mata batin nggak mau juga ngapain Iya, gitu iya, iya, nggak iya. kuat gitu takut lah Tapi tiba-tiba kadang suka kebuka sendiri karena kalau lagi capek posisinya. gitu ya. Iya iya posisinya capek Ngaruh juga kan energi tuh. Iya. waktu itu sempet 2 kali dalam 1 kali arah pulang itu yang pertama di satu jalan sesudah rel kereta di jalan Raswi dia Raswi ya Oke. lagi di belokan agak belok kanan mau pulang ke rumah itu posisinya jam 1:30 malam jam 2 lah subuh malam pas lewat belokan gitu lihat tuyul tiba-tiba nyebrang Masih ada nih zaman sekarang ya? Iya men. Itu- butuh duit pada teh. Tapi itu sosoknya gimana tuh? Maksudnya bisa disebut tuyul tuh gimana tuh? kenapa bisa disebut tuyul ini karena Besok. ini ngelihat dari postur tingginya setengahnya dari motor Oke. agak kecil Iya, maksudnya dengan kayak anak umur 8 tahun Oke. misalkan dengan di film-film kan tuyul tuh identik dengan anak kecil atau Pendek, pendek gitu ya. Tapi watak lah ini. pokoknya putih Oh, selewat gitu ya. dia nyebrang tapi ngeliat ke saya kalau ngeliat lurus ke depan Anjay. dia lihat Itu serem ke saya itu serem banget. Selewatan. Oh, Yang udah Itu creepy atau mau? seingat saya ya waktu itu matanya full hitam Jadi ngebayangkan aing. Terus? matanya full hitam dia giginya taring atasnya doang tapi kelihatan kayak ke bawah keluar dari Iya, iya, mulut iya. Itu doang. kan udah Tahu, pasti tahu. bukan orang gitu maksudnya kalau mau dipikirin secara Logika. logika juga gitu. Dengan tampilan seperti itu, tapi Iya itu sih, lupa ya sangat menakutkan. dia pakai setelan kayak gimana lupa cuma Kemeja. kelihatannya putih aja cuma ngelihatnya kira dari ke mata meja dan sampai- dogmat. waduh sepatunya Dogmart kali ya Kablin. atasnya pakai jas Aduh, banyak bisa naik ke undangan itu. Mereka orang tapi eta tuyul jel tuyul maksudnya mau kejeng nyebrang gitu itu jam Enggak, 2. sebenarnya gini, karena energi Apio yang sedang lelah mungkin, jadi kebalik, jadi terlihat, jadi bukan maksudnya ingin menampakkan diri. Iya, karena mungkin dia oh ini yang bisa maksudnya yang bisa ngelihat gua gitu. Jadi bergesekan Iya, mungkin ya, iya. energinya teh. Karena Benar. ada yang pernah bilang gitu di saat kita energinya sedang Turun, turun itu tuh Sama. ya, sangat rentan untuk bisa bertemu, bergesekan dengan iya, energi dengan gaib makhluk gitu ya. lain gitu. satu spektrum dengan makhluk gaib Makanya ya ini gua juga bukan Iya. ahlinya lah, tapi Betul. pernah dengar mungkin seperti itu. Betul. Ya. Terus itu sampai itu bawa motor tuh untungnya lagi nggak kenceng 60-an lah ya 60 km dia lewat aku menghindar ke kiri hampir mau nabrak mobil yang lagi di pinggir jalan menghindar gitu terus untungnya di belakang tuh ada yang deket ternyata dari aku ada yang deket Gojek Oke. dia pakai motor Beat juga tiba dia ngeliat saya tiba-tiba nyebrang itu Ya, aneh. tiba-tiba ngehindar gitu Ya ngapain ngehindar kayak gitu? terus dia kan nggak tahu apa-apa ya Iya. nggak ada apa-apa pada di jalan kan Ah kenapa? Gitu. kenapa gitu tiba-tiba nyusul saya kenapa dia nanya gitu itu ada yang nyebrang nggak ada Anjir, ada sini ya udah hati-hati tuh di jalannya cina pelan-pelan wes oh ya udah Mungkin dia udah ya udahlah ngertiin aja lah. dia ngerti gitu dia ngerti kayaknya cuman oh ya udahlah hiraukan aja lah gitu cuma ngasih tahu hati-hati di jalan itu di jalan pertama terus di jalan kedua juga ini di jalan Masih arah yang arah sama pulang gitu, arah pulang itu kejadian pertama terus kejadian keduanya persis di situ juga di
arah pulang juga sama Soekarno-Hatta. Nih Soekarno-Hatta nih ada salah satu jembatan penyeberangan Oke. berbentuk yang Deket Ampera ya. ya Anjir, ini udah Terus? legend ya. di situ posisinya saya cukup ngebut lah 80 kilometeran di jalur lambat bukan di jalur tengah Iya. karena motor kan khusus di situ ya. Nggak boleh. Cuman gua doang. Arogan anjing, budak RW teh goblok. Bisa emang orang ini budak RW. Arogan gitu. Arogansi. Di situ ngeliat dari jauh Miss K, Miss Queen Kue Tiao, Oke. Miss Kue Si Tiao itu kuntilanak. posisinya kakinya di atas, nempel, Bergelantungan. Anjing. bergelantung terus kepalanya ke bawah. Spiderman telanya gede banget, aduh putih, tapi si pakaiannya tuh bukan kan biasanya kalau merinding kalau banget. turun ke Asli bawah, anjing, merinding euy mah. kalau turun ke bawah kan kalau kita pakai baju ke bawah pasti kita Pasti kebalik tidur, pasti Mang. kebalik kan. Pasti, Iya. Bajunya pasti keluar kan Iya, kelihatan udah badan otomatis. sehingga dia nempel terus ke atas. Waduh, Anjir. waduh. Kayak ngapung gitu terus. Kepalanya ke bawah, dia rambutnya Cing, panjang. merinding euy. Si Dana mah aya nu kaundang. Jay. Ini Terus- kan lagi diundang Mas Apil. Iya betul. Terus si rambutnya itu ngambang sampai Wah, aing ngebayangin. Jalan. sampai ke jalan. Iya. Jadi jalur tengah tuh kayak setengah sepertiganya ketutup sama rambut dia. Memang. Tuh, udahlah jangan didetailin lagi, gue nggak kuat nih. Anjir. Tapi gini nih, ngomong-ngomong yang di Soekarno-Hatta nih, Nel. Di situ tuh kan memang untuk pencahayaan memang Minim. tidak ya minim lah gitu, tidak terlalu terang gitu. Nah, memang banyak yang mengalami di jalan itu katanya. Iya, dan- jadi banyak versi lah ya. betul. Ya, gue juga sempat juga sih pernah mengalami di situ gitu, tapi ya nantilah kita ngobrolin lagi kayaknya itu mah masalah Di beda segmen. segmen aja gitu. Oh, itu sampai maksudnya kuntilanaknya Bergelantung. balik gitu bergelantung. Kebalik Jadi kepalanya si ke bawah. Gepepin warnanya. Spiderman. Oh, Itu kayak kelelawar gitu. Iya. Oh iya, Posisi. anjir. Edan. Dia ke bawah gitu, tapi nggak tahu mukanya yang mana gitu. Karena kan itu ketutup rambut, pukul kepalanya Iya, semua. iya. Itu Iya. lu gimana tuh? Maksudnya langsung di situ gimana Di situ perasaannya tuh? ngelihat kaget banget sampai di jalan pun kayaknya kalau orang ngelihat pun di situ kayak agak sedikit gemeter, kaget Iya, gitu, iya, kaget iya. banget gitu. Tiba-tiba di situ bilang astagfirullah. Akhirnya ngeliat ke belakang ternyata gak ada. Sampai ke rumah dengan posisi tangan gemeter semua, Pasti, mata merah itu pasti. ini kaget banget. Ah, Terus untungnya ayah tuh masih bangun jam 2 kan. Terus aku minta tolong ke ayah untuk dinetralisir dengan air doa yang aku diminum. Sebelum didoain tuh aku sempet nyimpen tas ke kamar. Pas mau ke kamar, karena di atas tuh ada asbes yang bening tuh. Yap. Aku ngeliat ke atas itu banyak, ada yang ngeliat hitam nggak tahu. Anjing. teror Dengan bisa-bisa matanya nih. merah nggak tahu itu Cuman dari mana. maksudnya kurang jelas. Apio nyimpen tas langsung buru-buru aja ya. Buru-buru keluar lagi, nyamperin ayah. Terus bilang ke ayah, untuk dinetralisir. itu ada itu masih ada. Kata ayah, kamu capek udah tidur aja, ini minum tidur. Dan Anjir. dari situ dan Heboh kamu bisa deh. Pisan. Tapi gini nih, bangun semua orang rumah kebangun. Jadi udah tahu lah ya kalau misalkan Apio merasakan apa tuh udah kayak dari gerak-geriknya udah beda. tapi gini, gua ada pertanyaan nih sedikit, Mas Apiu. Sebelum ke air-air nih. Waktu itu lihat kuntilanak gitu, itu kuntilanak posisi di jalur tengah mungkin ya, Jalur tengah, dan lu di jalur kiri. Nah, konon katanya, aja, iya orang sih gak On the spot. hau gitu. Konon katanya. Konon katanya kalau misalkan si seseorang itu kena si selai rambutnya, itunya Iya. ketika lewat di tengah, katanya bisa apa ya? Bisa diikutin dan apa ya? Pokoknya iya konon katanya celaka katanya gitu. Di situ. Maksudnya berarti ceritain itu
nggak hanya api, maksudnya ada juga Ada yang juga lain yang sama iya. gitu, maksudnya sosoknya itu. Betul, Oh. sosoknya sama. Anjir. Makanya gua Nah, makanya kita punya pesan nih dari dua cerita Apiu yang maksudnya tadi tentang di jalan. Perlu kehati-hatian, kewaspadaan untuk para kawan tumis di rumah juga, karena Iya. maksudnya kita mau indigo mau enggak, celaka atau penyebabnya itu pasti ada aja lah. Ada aja. Mau orang asli yang nyebrang atau makhluk lain itu, maksudnya tetap hati-hati, Ataupun tetap orang fokus. bentuk orang itu kan orang jahat Iya, kan, begitu. gitu. Makanya Jadi ya intinya waspada aja lah. Heeh. Banyak penyebab berdoa. lah gitu ya. betul. Kalau Tapi gue misal- juga itu ngeklaim ya apa ya, tidak semuanya kayak gitu gitu. Jadi gue tidak ngeklaim bahwa itu juga benar. Gue juga Iya, kagak iya. tahu. Iya, ini mah gitulah. menjadi apa ya, peringatan aja. Peringatan aja peringatan. sih, Itu gitu. di luar iya atau tidak, pokoknya apa salahnya kalau kita hati-hati gitu. Hati-hati, lebih fokus gitu lebih ya. fokus, apalagi berkendara ya malam. Kan kita juga nggak tahu ya itu mau imajinasi atau bukan. Tapi yang penting kan kalau berimajinasi juga itu berarti udah lelah tuh, udah nggak fokus tuh, gitu kan. Jadi lebih baik ya kawan aja lah di jalan. Iya, Utamakan keselamatan. Mungkin segitulah ya. Ya, Cerita betul. kali ini dengan Mas Apiu. Terima Ya. kasih banyak loh Terima sudah kasih mampir juga. ke Kumis Podcast. Semoga sehat selalu, salam Ya. berkeluarga Mas Apiu. Nah, itu. Mungkin untuk dari aku ada pesan-pesan ya. Nah, Mungkin, boleh tuh, boleh tuh. Apa? mungkin gini untuk pendengar Kuis Podcast, kalaupun kalian posisinya capek di suatu tempat, jangan maksain untuk berkendara. Karena terlepas hal yang orang yang sensitif ataupun enggak, hal-hal yang tidak terjadi pun yang di luar kuasa kita Bisa terjadi. takutnya terjadi. Iya, iya, itu betul. benar. Aja Kayak- maksain istirahat dulu aja. Nah, itu. Kalaupun Jadi, perlu nginep ya nginep aja nginep kali ya. aja, Ya, gitu. Demi keselamatan demi ya. keselamatan. Karena Demi kebanyakan keamanan juga kecelakaan tuh akibat mengantuk kan. Mengantuk Iya. Kecapean. Nah, itu. Kan ada Makanya jaga-jaga. bahasa microsleep itu. Jadi kita ngantuk tapi sadar gak sadar jadinya. Iya. Wah, itu Eta, itu pokoknya berbahaya lah. mikroskop. Naon tadi? Micro SD. Waduh. Itu lah ya. Microsleep. Oke. Ya Itulah. tidur ayam. Tidur ayam. Itu pesan dari Mas Apiu. Iya. Silahkan dicerna dengan baik. Nah, Semoga ini menjadi positif pembahasan untuk Iya. kalian semua ya. Ya. ambil hal yang positifnya Ambil dari hikmahnya podcast ini tuh, gitu. betul, betul. Dan Maaf jika ada salah-salah kata atau dalam penggunaan kata yang kurang tepat gitu ya. atau bercandaan kita yang kurang masuk ke Yap. hati gitu kan. Karena kita bukan orang suci, kita, orang bino. Antapani. Ya. Oke, begitu gitu aja ya Nal ya di Kumis Podcast kali ini. Sekali lagi makasih ya. Terima Mas Apiu. kasih. Nanti kita bertemu di part 2. Nah, gitu. Thank you banget. Terima kasih Kumis. Yuk, oke. Sukses, sehat selalu. Amin. Oke. Mungkin segitu aja dari episode kali ini. Yap. Gua Andri pamit undur diri. Gue juga Alda pamit undur diri dengan Mas Apiu. Mas Apiu, sampai berjumpa di episode Berikutnya. Bye-bye. Bye. Komes